Selamat datang di podcast Culture Zone. 3, 2, 1. Oke, kami adalah Mind Studios kembali dengan segmen Culture Zone bersama gua Hans dan ini Mankim. luar biasa sekali. Jadi apa ini Culture Zone ini? Culture Zone itu kita akan membahas seputar isu-isu atau hal berita-berita baru seputar industri kreatif ataupun industri entertainment digital, guys ya. Oke, apa tuh contohnya misalnya? Seperti film, seperti Oke. musik atau ya isu-isu yang ada apa di rumor-rumor atau apa gitu kan yang dibahas di Culture Zone gitu. Berarti pop culture berarti Pop maksudnya? culture. Pop culture ya, oke. Kalau pop ayam itu Wah, makanan enak Pak. Iya memang. Jadi lapar saya. Jadi gimana nih pop culture nih Man Kim? Kalau saya sih preferensi saya di pop culture itu ke Marvel sama anime. Oh, wibu Anda ya? Ya saya tidak terlalu wibu sih. Anime yang saya ikutin dikit sebenarnya. Sebenarnya Cuma Naruto sama Jujutsu Kaisen. wibu Marvel juga masuk Bang. Apa itu wibu Marvel? Kita menggeek terhadap pop culture yang disampaikan oleh Marvel. Agak tidak nyambung tapi oke. Berarti lebih ke ini ya Man Kim ya, definisi pop culture-nya ke film berarti ya? Ya film bisa. Saya juga suka musik. Kebetulan lagu yang saya suka itu Noah dan Peter Pan. Mas, luar biasa. Padahal band yang sama ya Pak ya? Ya kan berubah nama gara-gara kasus kan. Waduh. Oke. Kalau ada apa? Tadi kan saya pop culture bagi saya itu adalah Marvel dan anime sama lagu-lagu Peter Pan. Kalau ada apa? Saya sendiri lebih universal sih ya guys ya. Maksudnya kayak Ya. pop culture itu tidak cuma berhenti di film dan musik Pak. Pop culture itu kenapa dinamain culture gitu? Berarti ada kayak merchandise-nya, ada kayak apa sih yang bisa diberikan ke pengalaman orang yang mengalami hal tersebut, yang melewati hal-hal pop culture tersebut. Makanya kayak kenapa sih tahun 80-an tuh lebih 80s tuh era golden age yang pop culture gitu. Oke. Itu kenapa? Kalau 80-an jadi pop culture Karena kayak mungkin- golden age-nya. Karena mungkin gini, banyak pelopor baru kayak dari Hasbro kan dia launching Transformer, G.I. Joe, Oke. Mattel ngeluarin TMNT, Barbie gitu. Dan itu era pertama kali di mana action figure itu begini gitu. Termasuk kayak mungkin orang tua kita mungkin ya dulu mungkin tahu lah Ninja Turtle, beda zaman kan Ninja Turtle mereka sama kita gimana gitu. Iya benar. Oh, berarti 80-an itu kayak lagi meledak-meledaknya referensi-referensi pop culture baru. Termasuk di musik juga mungkin. Di musik juga Iya. termasuk iya. Apa sih musik 80-an yang lu tahu? Misal gini, lagu-lagu yang kayak misal kita bisa lihat di film Stranger Things Pak. Oh iya. Atau ini yang paling simpel yang dibawain sama James Gunn di Guardians of Galaxy. Oh iya, tahu. Recall-nya enak banget itu Iya, Pak. iya. Gitu. Oh, seperti itulah contohnya ya kalau di pop culture. Berarti Anda lebih luas lah secara umum lah ya. Luas sih enggak ya, karena memang mungkin karena faktor U aja sih. Iya, lebih berpengalaman. Faktor usia. Tapi itu kan sejarah singkat lah ya. Berarti kita Iya, akan bahas betul. pop culture secara umum lah ya di konten culture kali ini. Nah, tapi itu kan udah lama ya. Maksudnya Iya, kalau sama. sekarang gimana kalau kita bahas yang deket-deket dulu aja? Iya. Kalau saya ada satu nih, Iya, apa teman cuma dapat terus. Kalau saya sekarang tuh yang lagi saya tahu itu Avatar The Last Airbender live action series di Netflix. Wah, jadi live action ya sekarang. Iya, live action di Netflix. 2009 juga ada tuh live actionnya Avatar. Oh, iya. Itu Lost Media. Loh, jangan gitu. Biarkan orang-orang berkulit berwarna itu menjadi negara asli, Pak. Nah, gimana ya? Gak masuk pak. Ibarat kita udah padang gitu. Jadi Anda jadi Zuko gitu. Zuko bakar ayam pop gitu gimana sih maksudnya kalau Zuko Kan sama-sama menginvasi. Coba orang Padang kan kalau buka peta ini saya bangun rumah makan Padang di sini. orang Padang setara negara api anjir. Dahulu kala tempat masakan kuliner Nusantara berjalan harmonis. Rendang pedas nggak? Api pedas kan? Sakit gitu. Ya bener sih. Ayo guys, sebagai orang Padang kita akan invasi masakan Sumatera, makanan Indonesia maksudnya. Gas. Tapi kalau live action ini lu udah nonton belum? Belum nih, belum ada waktu guys. Sama. Terus kami kita bahas ya. Iya, maksudnya kayak
berdebaran gitu, termasuk kayak Berdebaran tuh. iya tuh. Karena yang Bertebaran kali. yang membawakannya Apa? bikin Apa? dikduk gitu. Kayak jujur kesel aja. Saya nonton promosi di Netflix, jujur saya kesel. Tapi bagus ini, awareness-nya meningkat. Anda kurang awake kali Pak. Saya mah tidur, sukanya tidak suka awake. Kan ada air, tanah, api dan udara. Mungkin Anda ingin membahas air dan tanah itu siapa? Ajar saya gue aja. Wanita ini. Enggak Pak, dia membuktikan setiap individu dari kita itu bisa menjadi waterbender. Ya, gue takutnya jadi komen banyak yang bilang gue mirip. Anda set Ajar boy saya ya? gue. Anda set boy. Karena dia ini rambut tidak menyesuaikan dengan Saka, masa jadi Ya, gue salah Saka juga dari suku air, sama kayak Fajar Setun ngikutin dia di Netflix jadi pengendali air aja yang mata lagi. Bagus sih. Secara kalau nggak salah bagus, tapi jelek ya. Gak jelek juga jadi tapi gue deh serba salah aja. serba salah. Gue yang gak terima satu sih, mimpi dengan tanah tuh. Enggak, mungkin gue tau maksud dari Netflix. Mimpi dengan tanah, tapi maksudnya mimikri di kubur aja. Down to earth aja Oh my god. Tarzan, tapi dia Tarzin gitu. Apa tadi? Tarzan betina. Iya, saking down to earth-nya kan ada gitu. Gitu Agak ngeri ya. Tapi uniknya tiba-tiba ada si ini ya, sulap merah dan si Nah, sulap merah gue oke tuh, serba merah kan pakai negara api merah-merah, oke lah, secara promosi oke lah. Ya kita karena belum nonton filmnya, kita bahas promosinya aja. Iya, betul. Tapi Anda tertarik kan, setelah melihat iklannya kan, iklan itu tujuannya biar kita tertarik untuk nonton seriesnya. Nah setelah nonton iklan yang seperti itu, apakah Iklannya kan ada tertarik? simulasi di Jawa Barat kemarin. Apa itu? Kita turunkan cinta buat teman-teman. Semoga segera pulih, KHT berjaya kembali. Karena KHT itu Industri yang menyerap tenaga lokal cukup banyak. dan Itu untuk tuh. teman-teman untuk mungkin bisa lebih aware ya sama itu. Iya. Tapi berarti ada akan tertarik nonton series saya setelah melihat iklannya yang Cukup tertarik karena saya sedikit terspoiler ya guys ya, karena ada pendalaman Avatar di sini tuh bukan cuma di kan kalau kartunnya Roku dan Aang doang kan. Iya. Nah katanya ada pendalaman dengan Avatar sebelum Roku gitu. Oh iya, gue lihat juga sih di trailernya ada Kyoshi ya. Kyoshi. Itu Dan karakter. mungkin katanya ada apa prolog si Aang dulu gitu. Oh, Katanya gitu. Makanya kayak ini kayak emang kenapa gitu prolognya Aang dulu gitu. tapi kan prolognya diceritain juga sih emang. Mungkin definisi prolog itu lebih mendalam kali. Oh oke. Ceritanya lebih jauh dari digali. Mungkin kayak gimana pembunuhan orang negara Ang itu gimana gitu. Jadi lebih dark gak sih? Karena gini Pak, dari rating yang saya tangkap dari komentar netizen di Twitter dan di beberapa komunitas itu bilangnya kenapa Avatar jadi dark gitu. Ibarat dari Marvel pindah ke DC. Iya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir cerita Avatar tuh masuk akal dibikin dark sih, dibikin Kenapa? ratingnya lebih dewasa. Kenapa? Ya karena penuh dengan pembunuhan, Betul. ya kan penjarahan. Iya. Kalau itu kan di kartun kan, jadi kayak biasa aja. Tapi sebenarnya itu bisa dibikin adegan yang berdarah kan, kayak dibanting, dibakar. Iya. Sebenarnya bisa lebih dark sih, apalagi saya suka dengan salah satu karakter sana yang bernama Kyoshi. Ya gara-gara Kenapa? Tapi gini Pak, di kartun atau di novel Kyoshi diangkat ketika umur 12 tahun sama kayak Aang. kok gitu? Kalau Aang kan jelas karena ada permasalahan negara api yang nyerang gitu Iya, kan. betul. Kalau Kyoshi apa? Gue kan gak baca novel. Ya ibarat gitu. gini, ibarat Korra aja yang di era paling tenang, dia jadi avatar di usia 3 tahun. Tapi kan karena Koranya gembar-gembor pamer pengendalian dia sendiri. Betul. Bukan diangkat jatuhnya si dia yang pamer. Soalnya avatar-avatar itu kan kayak baru bisa pengendalian itu setelah dia umur 16 tahun dikasih tahu, baru dia belajar pengendalian lain. Betul. Kalau Korra kan kayak gifted gitu. Berarti kan sih? kalau gitu jatuhnya subjektif dong, nggak semua avatar harus di usia tertentu berarti. Sebenarnya kan tujuan avatar di usia tertentu itu supaya dia siap mental dulu. Iya. Pertama siap mental dan biar dia menghabiskan masa kecilnya bermain dulu kayak anak-anak normal lainnya. Karena kerasa kan di animasi Aang yang waktu kecil itu
ketika dia tunjuk menjadi avatar, teman-temannya nggak mau main sama dia lagi. Oh, Karena udah nggak fair. Lu mah avatar, lu bisa lebih kuat daripada gua. Lu mah pengen mainnya fair kayak kita aja gitu. nggak tahu yang versi. Nah, jadi dia kehilangan masa kecilnya gitu. Karena nggak bisa main. Iya, makanya ada tujuannya sebenarnya ditunjuk di usia 16 tuh biar dia pos-posin dulu main ke Bawong kemana gitu. Nyari itu berkelahi dengan negara. Anjir, bagus. Ya gitulah. Tapi kondisi si Eng itu cukup krisis ya, makanya pemilihan avatar selanjutnya di usia sangat dini. Ya makanya gue pertanyakan Kyoshi emang 12 tahun perasaan enggak ya? Kios itu diangkat karena ini dia Bukannya gue pernah baca ya, gue pernah nonton katanya Kyoshi itu dulu hampir salah tunjuk. Harusnya iya betul itu. maksudnya yang ditunjuk itu dulu salah tunjuk bukan Kyoshi awalnya. Iya, harusnya orang lain. Bukan, harusnya emang Kyoshi, tapi ditunjuk orang lain dulu. Baru Kyoshi, makanya makin lama maksudnya makanya Kyoshi itu ditunjuk avatar tuh cukup tua dibandingkan yang lain. Itu Bukan muda. rokok Pak yang gitu. Enggak, maksudnya yang cukup tua tuh rokok Pak. Enggak, pas. Karena Pas usia 18. berarti mungkin Aing ada kebalik Pak. Iya, justru Kyoshi itu cukup tua, mungkin usia 18 atau berapa, karena ternyata dia kan cara pemilihannya kan Kyoshi itu mirip dengan suku angin ya. Karena emaknya orang angin. Oh gitu. Iya, emaknya Kyoshi itu dari suku angin, bukan dari angin. Jadi pemilihan Kyoshi itu dengan memilih mainan yang kayak si Ken juga. Nah, dia tuh disuruh milih itu, ternyata kan disuruh ke anak-anak lainnya. Nah, harusnya kan dia ngambil mainan yang sama, tapi mainan yang sama itu dia diselidikin ke temannya yang lain. Makanya temannya dikira jadi avatar. Oh gitu. Iya, makanya salah pilih di awal. Gitu. Tapi ini nggak tahu yang benar atau enggak ya. Mungkin bisa baca di link di bawah sini. Ke link di bawah. Oh nggak ada ya. Ya kalau ada yang tahu, Ya, kalau ada yang komen tahu aja. komen aja. Nah, gitu. Link apa link? Kebiasaan share link guys ya. Anjir, jangan aja. Nah balik lagi ke live actionnya ini. Nah, refleksinya gimana? Jadi tertarik nggak? Pertanyaan gue dari tadi nggak dijawab nih. Tertarik sih, karena Tertarik. kayak aktor-aktor pemilihannya itu cukup menarik gitu ya, walaupun ada beberapa yang katanya miss gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, kita belum nonton juga. Iya, belum nonton juga sih. Cuman kalau dilihat dari trailer ya mungkin Azulanya cukup gemoy gitu ya, bukan Iya kayak sih. intimidatif gitu. Iya. Benar sih. Dan Jadi kayak, ada agak body shaming. enggak sih, saya juga Iya, tershaming Pak. agak aman ya kalau dia ngomong ya. Iya. Iya, kalau gue ngomong Sebetulnya agak sulit ya. Sebetulnya bukan karena konteks body shamingnya, menurutku karena temponya sih. Karena kan di series animasinya aja Azula tuh keluar di after credit book 1 Pak. Benar. Cuman Terlalu kecepatan di sini terlalu agak banyak itunya ya. harusnya kan fokus di Eng, Katara sama Sokka dulu kan. Betul bonding mereka bertiga di Dan tahu awal-awal. nggak sih di waktu casting announcement itu ada Jet Pak. Jet itu apa? Jet itu yang Revolution. Oh, yang di dari hutan, yang di Itu hutan. kan buku 2 Pak, iya nggak sih? Enggak, buku satu. Oh, buku 1 Buku ya? satu. Jet Enggak, itu buku iya. satu. Heeh. Ada dia rewatch. Saya nggak dibaca kartunya Pak. Saya ingat Jet itu di buku satu. Oh, buku satu. Jet itu di tengah-tengah dia. Yang jelas Azula berarti yang salah timing berarti ya. Ya, sebenarnya emang di ending sih. Kalau gua nonton lagi sih emang Azula tuh cuma di ending doang. Karena kan Gokunya Goku lagi. Goku aja. Beda universe aja. Zuko guys, Zuko kan dianggapnya gagal sama Ozai Iya. kan, makanya Ozai kirim kakaknya, Iya. adiknya sorry guys. Karena bukan gagal, berkhianat total. Oh, Karena terakhir nih, pengkhianatan ya? berkhianat total. Karena terakhir kan di episode akhir-akhir itu dia membantu pamannya buat bukan yang di suku air itu ngebantu roh air bulan sama Oh dia laut. ngalahin Zhao itu ya? Iya. Iya. Karena Airo kan pernah berkelana ke spirit World kan, ya. Terus dia tahu sebenarnya spirit ini, tapi Zhao kan pengen membunuh spirit itu tanpa yang penting mah negara api menang. Kadang ketemu kan bisa membutakan anak dengan dinasti negara. Pak. Anjir, kayak negara mana tuh? Ya negara api contohnya. Oh, negara api betul, negara api. Bagus. Jadi ya kan saking tamaknya semua disikat. Anjir, sampai dibantu paman loh. Itu sih Zuko dibantu paman. Dibantu paman. Iya kan, Airo Iya, paman ya kan. paman Airo. Cuman Zuko akhirnya jadi raja. anjir dibantu paman bener anjir. Jadi carry paman melawan Anjir. adik sendiri. Anjir doang adik sih. Anjir serem banget. Negara api tapi ya guys ya, negara api Iya, ya. negara api itu ya sekali lagi tamak akan kekuasaan gitu. Iya, iya. Wah hampir saja. Kalau saya sih nggak tahu ya, mungkin agak masih butuh mengumpulkan niat yang lebih banyak. Kenapa Kim? Kenapa harus gitu? Biasanya Anda paling ini apa terburu-buru atau menggebu-gebu gitu akan Karena saya belum langganan Netflix. Ayo.
Saya mau bilang link yang lain, nanti saya di Ya, jadi kita tidak mensupport kebanyakan ya. Tapi One Piece live action udah nonton belum? Belum juga. Wah, itu bagus sih Pak. Iya nanti rasanya nonton. Kita kan bahasnya Avatar dulu nih. Nanti One Piece nah udah. Itu maksudnya, nah kenapa tadi sempat bawa One Piece? Karena gitu banyak yang bandingin, One Piece aja gini bisa, kenapa Masalahnya nggak bisa gitu? Masalahnya saya tidak nonton anime dan baca komik One Piece. Oh iya betul. Ya, saya tidak mengikuti. Walaupun saya wibu ya, tapi wibu self claim saya. Bohong. Dia bohong. Ya udahlah. Ya udahlah berarti mungkin dalam waktu dekat gua akan nonton Avatar bola Airbender yang live action. Nah, kita harus review Pak. Betul. Lumayan ini. Harus di review. Paling ntar gua review di Instagram aja kali ya. Ya, sip. Atau mungkin Ada lagi nggak setelah bahasan series dari pop culture ini? Ada lagi nggak bahasan pop culture yang lain selain series dari luar negeri? series dari luar negeri mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya Pak. Oke. Perihal ada Film itu film musik. Kalau film itu paling ini Pak. Oh iya saya baru Film ingat nih. dulu. Itu mungkin musik bisa di episode selanjutnya Iya. Film lokal Pak. Apa? Yang ini yang Anda selalu bilang sama saya siapa dah? Oh, film yang lain, ya, Iya, film itu yang lain. tembus Itu kemarin 7 juta. habis tembus 7 juta dan kita menunggu nih 4 ketua ini jadi Indonesia Silver di bundaran HI. Akhirnya kita bisa melihat komika jadi. Emang Indonesia sih Silver. bikin janji gitu tembus gitu? Iya, jadi bikin space di Twitter kan sama para film Sineas, enthusiast, sineas. iya kayak habis nonton film atau itu yang lain lah. Nah, kalau nggak salah Bang Oki deh yang janji gitu. Tembus 7 juta kita jadi manusia silver di bulan HI. Bang Oki tuh Mantap. ide jegel gitu kan sama ide jegel lupa. Idenya ganang Ternyata bener jadi tembus 7 juta. itu Mampus deh. sekaligus manifestasiin filmnya nggak sih segitu? Manifestasi. Ya kayak gue memanifestasikan film gue pasti tembus 7 juta. Nah, ternyata alhamdulillah Iya kan, ya, namanya netizen lah Pak pengen lihat aneh-aneh, ya udah dikabulin tuh jadi 7 juta benar jadi. Untuk menjadi lihat Oki menjadi manusia silver. Oki Rega, Indra Jegel, Bang Boris Bokir sama Bang Benedion. Mantap abang-abang luar biasa. Ada orang Batak juga kan? Ah sial. Ya, Jangan dong, jangan. iya nggak apa-apa. Kalau saya kalau Sumatera juga, cuman paham lah. Itu kebetulan kan katanya horor komedi ya. Ya horor komedi sih. Ada nggak sih horor yang literal horor gitu? Horor gitu. Ada sih dari filmnya Joko Anwar. Oh baru ya? Baru. Ini kayaknya nggak tahu nih bakal ngalahin, tapi biasanya film horor Indonesia tuh jaminan di atas 1 juta biasanya Pak. Apalagi Joko Anwar yang Iya, nyutradara. terakhir Tapi juga filmnya Anwar. belum tayang sih, bakal tayang di bioskop. Kapan tuh? Kayaknya Lebaran ya, kayaknya. Bisa film. Bisa ya, Anda lebaran rilis film horor, Pak. Kan kayak bisa kan hari? Emang itu lebaran ya? Lebaran 2020. Saya saat itu belum di Indonesia. Nah, sombong kali ya. Gimana? Ada tertarik tidak? Atau kita nonton trailernya dulu? Boleh. Boleh ya. Ada Kita trailer reaction ada mungkin. Trailer. Apa Pak? Siksa neraka? Film siksa kubur. Oh, siksa Siksa kubur. neraka mah anjir. Terlalu ultimate itu Pak. Harusnya lebaran tuh siksa neraka, Pak. Lebaran mah harusnya maaf-maafan sih. Kenapa ya Pak Joko Anwar rilis film horor tapi kakek Dibalik- Desa juga dipertanyakan sih. Di balik segala aspek dan tujuan pasti ada Gua maksud tersendiri. hampir nulis Siska kubur aja. Siska Biasa Mankim siang-siang suka kenapa jadi sabar baik. Ini. Oh, iya anjir ada trailernya guys. Siska kubur siapa? Siksa. Ini Siksa Pak. kubur. Pacar Kita reaksi, Mankim kita reaksi. boleh ya? Wih, Kenapa orang mencuri? Dia ada salah dia. iya anjir. Bro di mana-mana. Pasti mau kita Kenapa orang berbohong? orang sering bohong. Tahu, Pak. Buat Kenapa apa orang sih? korupsi? Ya maksudnya kan saya bohong kan saya hamil gitu biar duduk di bis kan. Oh bisa. Oh bisa. Perlu tidak kenapa orang membunuh tuh? Kiu gitu. Belum jarang sih nonton Gazara dan Makar ya. Kenapa Kayaknya orang pertama kali nggak sih? dosa? Atau enggak ya? Padahal menurut agama, Butuh riset lagi. setiap manusia akan mendapatkan Coba balasan kita lihat setelah mereka apakah ada meninggal. aktris andalan Pak Joko Anwar seperti ini. Jawabannya sederhana. Karena manusia tidak percaya. Mampus. Ada opung. Tapi lebaran ini, Anda akan
percaya. Pak, saya selalu percaya Pak, ya Allah. Anjing. Sorry. Itu gimana ceritanya? Dia masuk kuburan, terus pindah dimensi, anjir. Pasti anjir. Beda universe. Siapa itu? Anjir, ada siapa itu? Ngeri sih. Kok nggak ada siapa dah aktris yang agaknya Siapa? Ojek Anwar tuh yang jadi melati di Gundala, siapa dah? Melati benar. Emang ada melati di mana? Bukan melati, siapa sih? Merpati, sorry, kok melati. Merpati. Iya, yang tetangganya itu yang dibenerin radio masih Gundalanya, siapa? Ini nggak tahu. Ini Seriasi, bukan seriasi. Ini loh Kim yang di Gua nonton Perempuan kan. Tanah Jahanam, siapa dah? Perbuatan Raja Hanam itu. Lead aktornya yang perempuan, siapa sih? Ini Pevita Pierce. Sat. Chelsea Islan. Satu lagi. Ah, Itu mah ketika iblis menjemput, Sat. oh iya salah. Gua nonton itu berarti. Apa ya? Nggak tahu aja. Search aja lah. Search aja. Search. Ada teknologi nggak kita gunakan? Pasti anjir aja. Smartphone tapi not smart Itu tumben nggak ada si teteh itu nggak ada ya? Tadi apa? Perempatan Raja Hanam apa? Perempatan Raja Hanam ya. Atau Gundala aja cari Gundala. Gundala. Yang rekannya Abimana tuh siapa dah yang perempuan yang jadi merpati? Pevita Pierce. Ini Tara Basro. Oh iya Tara Basro. Tara Basro emang sering di film-film Jepang. Iya, tadi itu nggak kelihatan Tara Basro. Benar. Itu yang film sebelum Iblis menjemput kan. Yang Tara Basro juga ada kan. Emang ada ya? Di Jepang. Setahu aku cuma itu doang sih yang di. Yang itu yang kayak dijemput Jakarta itu. Itu kan perempuan tanah Nah Jahanam. iya itu perempatan Raja Hanam ya gitu. Kenapa Wah. ada kayak gitu? Bangsat. Anjing. Itu scene-nya ikonik soalnya bro. Anjing. Apa-apaan? Astagfirullahaladzim, Anda ini mau Jadi puasa. gimana? Jadi mau puasa apa? Itu Kemarin malam baru nisfu Sa'ban. kita tag di malam itu. Siang-siang ngomongin tete dijemur. Jadi gimana ada tertarik tidak nonton siksa kubur? Bukan Siska lagi. Siksa kubur maksudnya. Sabrut ya. Siksa kubur gitu. Masuk. Boleh lah untuk saya akan ngajak Anda. Biasanya perempuan. Pasti saya akan nonton sama Anda, Kim. Saya nonton sendiri sih. Lihat sendiri apa sama itu? Sama apa? Sendiri saya mah nonton horor. Pacarnya ditinggal. Kecil. Tidak begitu guys. Jadi gimana? Ada tertarik kita nontonnya? Saya tanya. Banget. Boleh lah. Anda banyak penggemar horor tidak sih? Cukup. Saya sebenarnya tidak sih. Cukup menyelami dunia horor lah. Saya sebenarnya tidak sih. Ini demi konten aja guys. Demi kalian anjir. Bullshit banget itu demi kalian guys. Bohong anjir, Arif tuh Arif lagi Ya. Arif siapa anjing Mankim? Ya, gua nggak terlalu suka horor. Tapi kalau filmnya bagus gua tonton. Karena gua tidak nonton film itu tidak terpaku pada genre sebenarnya. Jadi lu tuh kalau nonton terpaku sama apa dulu berarti Kim? Sama story-nya. Oh sorry. Perbuatan aja itu story-nya bagus menurut gua dibandingkan cerita orang pada umumnya yang gua pernah tonton ya kayak cuma jump modal jump scare. Iya. Perbuatan aja itu ada jump scare juga. Jump scare, bokep. Iya, saya dengar tadi, makanya saya cuekin sebenarnya. Iya kan maksudnya kan yang khas jadi horor era 2000-an awal kan gitu kan. Ini kan tahun berapa kan? Ini 2024 cuy. Di 2020 anjir. Iya 2024 udah gak ada Iya. lagi. Sekarang horor tuh banyak kan jump scare, makanya gue kayak jump scare tuh boleh aja, sah-sah aja, tapi kayak jangan overuse gitu. Tapi Kayak kalau itu bikin horor boleh nggak? boleh itu horor. Kayak Masalah. filmnya itu kurang Karena mau roasting diri anda sendiri, karena ada bikin konten horor juga. Iya, saya merosting konten saya kalau laku barangkali dengan saya ngegoreng ini orang penasaran gitu. Apaan sih? Tunggu aja ya di channel Main Studios. Iya, jangan. Ya gitu, makanya luar gua- negeri ya guys ya. Apa gimana? Jangan main sama hantu luar negeri gak worth it. Jauh sekali ya. Oke, kenapa tadi Kim? Ya makanya gue tadi bukan terpaku ke genre-nya, gue tuh lebih terpaku ke storytelling-nya. Berarti lu tuh asalkan ceritanya bagus, gue tonton. Lu termasuk yang universal juga tontonannya berarti? Iya, makanya gue kadang gak tau bisa tanya, lu suka genre apa? Gak tau sih, tapi gue suka storytellingnya bagus, genre apapun, maksudnya genrenya gore kayak, genrenya horror, komedi, drama yang nangis-nangis, asalkan bagus itu mah. Gue suka aja gue nonton. Mau kartun, mau orang tuh Mau kartun, mau live action. Tapi sejauh ini top movie dalam seumur hidup lu yang
paling berkesan tuh apa nih? Di horor. Di Bukan horor, apapun kan tadi lu konteksnya lebih universal kan game. Oh, sip. Yo, top ya. Yang- Inception sih. Inception. Itu Inception. tetap number one Inception. Bukan number one juga, tapi top lah. Kalau number one susah sih, bukan yang number one. Kalau top, termasuk top 10 lah gitu. Top 10 Iya. Inception ya. Inception. Christopher Nolan kayak wah berat juga Pak ya. Kenapa nggak Dark Knight-nya lumayan? Enggak sih, mungkin nggak mudeng di guanya kali ya. Guanya kurang wawasan kali ya. Soalnya kan Kayak, kalau Inception tuh kayak simple aja gitu. Menurut gue simple, tapi gue lebih simple Dark Knight Pak dibanding Inception. nggak tahu ya, gue nggak relate dengan kejahatan yang skala besar itu. Mungkin karena gue itu balik lagi, wawasan gue belum sampai di sana aja. Kalau Inception itu mungkin karena gue relate dengan kisahnya yang cukup pilu dan orang bermimpi. Itu kan simple sebenarnya. Kayak sehari-hari kita bermimpi, sehari-hari kita pernah patah hati, udah. Terus diulang dalam bentuk layer-layernya, mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Nah itu gue kira Anda sangat relate dengan itu. Mimpi terjun ke dalam mimpi, terjun mimpi dalam mimpi lagi. Enggak dari sananya, tapi itunya lebih ke mimpinya aja, mimpi dan apa sih namanya tadi? Iya, Iya, patah mimpi. hatinya. Emang Inception tentang patah hati ya? Iya, patah hati kan istrinya muncul lagi, mimpinya udah mati. Oh, gue kira itu tadi tentang heist dalam mimpi Pak. Iya, heist dalam mimpi, tapi inti ceritanya kenapa dia bisa menjalankan heist itu kan karena istrinya lagi. Ah iya. Tapi ini kita udah melebar sih bahasanya. Jadi kita stick Kembali ke ke horor horor. lagi. Iya, horor. Berarti ada Inception masuk horor loh Pak sebetulnya. di mana hantu? Bukan masalah hantu, ibarat gini. Lu masuk ke astral projection, tapi bukan astral yang keluar, astral dimension gitu. Di mimpi. Nah, maksudnya ketika bukan astral, sorry, lucid dream lah. Gitu. lucid dream betul. Gimana jadinya kalau lu terperangkap dan lu jatuhnya kena koma? Iya. Serem kan? Gitu loh, benar-benar. Karena gue sempat agak takut lah gitu, gara-gara nonton Inception. Benar-benar benar. Oke lah. Boleh. Ya cukup sekian lah pembahasan kita kali ini. Gimana? Boleh. Kita akan bahas hal lainnya di episode selanjutnya. Akan lebih menarik dan akan lebih menggoreng semua sudut pandang. Kita akan bahas politik di Indonesia. Bangsa enggak dong. Gak, jangan lah. Jangan. Politik Indonesia bagus. Bagus. Baik aja. Saya suka makan siang gratis. Yang nggak bagus tuh politik di negara api aja. Iya, betul. Dan ya paling gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram kami @studios_2020 dan juga subscribe kita di bawah sini karena jempol kalian sangat berfungsi untuk mensubscribe kami. Kecuali pakai laptop ya. Kalau pakai laptop pakai mouse Iya. ya pakai jempol. Betul sekali. Jempol. Oke, sekian saja dari kami. Jangan lupa komen apalagi yang akan kita bahas di video atau di konten selanjutnya. Request. Boleh. Jangan Oke. ngaku anak culture kalau belum nonton Culture Zone. Asik. Gua Makin. Gua Hans. Kita cabut dulu. See ya. Bye.